Awalnya saya ragu, benar-benar bimbang. Tapi Ya gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya tadi Gus, waktu nemuin Fiona itu kan ada apa? Perdebatan lah istilahnya kan sama Ustadz siapa Yusuf. Kalau kita kan memberi apa? Bukannya memberi toleransi sih. Kan tadinya dia juga awal-awalnya kan Fiona itu kan nggak mau apa? Nggak mau pakai hijab. Terus kan kita memaklumi, tapi kan menurut kata Yusuf, saya dapat mandat dari Gus katanya. Kalau di pondok ini mesti pakai hijab gitu Gus. Ya kita nggak bisa menyalahkan Ustadz Yusuf karena dia juga saya kasih tugas mandat amanah untuk mengatur jalannya kegiatan yang ada di pesantren ini, dan beliau sudah menjalankan amanahnya secara syar'i, secara syariat. Itu juga kita nggak boleh menanggapi beliau, oh ini kesannya terlalu arogansi atau terlalu radikal, itu enggak ya, karena beliau menyampaikan sesuai syariat, sesuai syariat Islam. Jadi ya kita maklum, yang ditakutkan beliau di samping menyampaikan secara syariat, takutnya nanti dicontoh, nah itu ya, dicontoh oleh santriwati, oleh santri-santri putri yang lainnya. Loh, ini kok dibiarkan nggak berhijab, kan gitu. Nanti jalan-jalan jadi iri. Kan banyak tuh santri-santri putri yang di sini itu yang dulunya awalnya mereka di dunia bebas, di pergaulan bebas, sehingga sama orang tuanya dititipkan di sini, mereka adaptasi langsung pakai hijab. Ya kita nggak bisa menyalahkan, karena itu sudah syariat Islam, dan syariat Islam itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita jalankan walaupun berat. Saya kira seperti itu Ustaz ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Terus sudah ketemu titik temunya belum solusinya? Ya itu yang saya buat bingung ini, semuanya juga kan gimana ya, jadi nggak bisa buat apa-apa tadi. Cuman kita istilahnya lah nanti kita musyawarah lagi baiknya gimana gitu, seperti itu. Nah sekarang ini ya kan kita musyawarah baiknya gimana. Tadi belum ada titik temu ya. Iya. Tadi ketika membicarakan tentang syariat itu, apakah Fiona tahu? Tahu. Di lokasi juga ya. Iya. Terus tanggapannya gimana? Ya Fiona tetap aja Sakit hati, tersinggung. iya, maksudnya tersinggung. Terus dia juga masih belum bisa menerima kalau dia harus pakai hijab gitu Gus. Walaupun tadi Ustadz Yusuf juga udah memberi pencerahan, memberi pengetahuan tentang syariat pakai hijab, tapi mungkin Fiona belum bisa menerima secara gimana lah. Mungkin dia kan masih pertama, dia masih belum lama lah tinggal di sini, mungkin masih butuh adaptasi gitu Gus. Seperti Tapi itu. nggak ada paksaan kan dari kalian sama Fiona untuk pakai hijab itu? Nah, ini biasanya kamu Ryan ya yang arogan itu. Gimana Ryan tadi? Di situ saya cuman seperti bukan membela ya. Kayak gimana, kan dia juga seorang mualaf ya Gus ya. Dia yang dulunya itu belum, katanya itu kayak nggak pernah pakai hijab, terus dibawa ke sini tiba-tiba langsung pakai hijab, itu pasti membutuhkan proses ya gitu Gus. Nggak bisa langsung langsung pakai gitu Gus, menurut saya sih. Itu logikanya ya. Iya. Logikanya nggak bisa langsung terima. Soalnya dia juga belum terbiasa memakai jilbab gitu saat. Ada benarnya juga kalau secara logika, karena dia kan masih baru, belum terlalu dalam mengenal agama. Secara logikanya benar juga Yan, apa yang kamu sampaikan. Tapi Ustadz Yusuf pun benar secara syariat.
Jadi intinya begini aja, sampaikan sama Ustadz Yusuf. Wasyawirhum fil amr. Jadi segala sesuatu itu putuskan secara sepakat, secara musyawarah. Jadi kalian yang tinggal di sini di lantai 2 ini harus sejalan dengan santri-santri yang lain berada di lantai bawah. Nanti kan ditimbang. Karena satu lingkungan, gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri sepihak, boleh. Jadi Ustadz Suling selaku senior di sini, Ustadz Farhan kemana Ustadz Farhan? Istirahat. Lagi ngajar. Ya itu saran saya kalian, terutama kayak muafak kita senior di sini, keputusan itu jangan sepihak. Terutama Ryan juga ya. Tadi saya nonton juga di videonya, jangan arogansi situ. Jadi belajarlah untuk dewasa. Jadi ketika kita mau mengucapkan kalimat sesuatu, berusahalah untuk ngerem. Kira-kira kalimat ini jika saya lontarkan itu nyakitin perasaan orang itu enggak? Nah, itu perlu dipikirkan. Jangan asal ceplos-ceplos gitu aja. Ya Ryan ya. Belajar tapi enggak apa-apa lah, kamu kan masih muda. Ya, kita maklum, jiwanya masih labil. Ya. Jadi lain kali kalau menanggapi suatu masalah jangan dengan emosi. Jadi harus dengan bijak, kira-kira nyakitin orang enggak kalau apa yang kita ucapkan itu, kan gitu. Ya kan? Jaga perasaan gitu. Lebih baik diam. Diammu adalah emas. Gitu ya. Mas Muafak sama Mas Malik di situ juga tadi pas kejadian. Iya. Terus Sempat kayak ada trouble juga tadi sama Mas Malik saya. gimana tanggapan Mas Malik? Ya, karena dia ngambil keputusan sendiri. Jangan-jangan kamu adu domba pakai ilmunya Mbak Topeng. Hah? Enggak Mas Malik, saya bukan mengambil keputusan sendiri. Saya hanya seperti kayak memberi contoh gitu loh. Kalau dia itu nggak bisa langsung memakai jilbab gitu, ya nggak Jadi tadi titik temunya itu Fiona itu kita asingkan dulu, soalnya lagian kalau berbaur sama santri yang lain nggak pakai hijab kan jelek juga ya Gus ya. Jadi nggak ini, jadi tadi Fiona ya udahlah diasingkan dulu. Lagian dia juga enggak? Iya nggak keberatan, lagian dia juga pengen sendiri dulu katanya Gus. Oh gitu. Gitu mikirnya. Mungkin serba salah juga Ustadz Ruli ya, karena juga dapat amanah dari Batompel kemarin kan Iya, ya, iya. untuk ibaratnya dibimbing lah Mbak Fiona. Memang itu tugas kami bersama sih ya, tugas kami bersama. Wajar lah ada perdebatan, ada kesalahpahaman. Terus tanggapan Mas Muafak sendiri gimana tentang kejadian ini? Tadi kan kamu tahu lokasi kejadian itu seperti apa. Kalau saya ini seperti ini, saya juga tidak bisa menyalahkan Ustadz Yusuf karena Ustadz Yusuf juga dapat mandat dari guru besar Gus Idris. Terus saya juga bingung antara Fiona pun juga latar belakangnya beda seperti yang lain. Makanya di sini tadi saya cuma tadi sempat ngobrol sama Ustadz Yusuf gimana enaknya yang penting kita itu mencari baiknya untuk Fiona juga dan untuk mencari baiknya untuk pondok pesantren ini. Itu. Nah itu tadi ada sempat. Ya itu Fiona tuh. Pakai hijab itu dia. Pakai hijab itu masya Allah, anggun banget. Alhamdulillah. Ya itulah. Rasulullah SAW begitu indah mengajarkan kepada kita, ya kan? Tentang menjaga aurat. Itu Mbak Fiona. Kalau sudah Allah berkehendak sama hambanya, Allah kasih hidayah, berhijab, masya Allah kan. Gimana? Berhijab Nggak itu. sia-sia kan kalian tadi berdebat, ya nggak sia-sia kan? Ini Mbak Tiba-tiba Fiona. Mbak Fiona berhijab, gimana? Seneng nggak? Lihat tuh dia. Kayak bidadari. Waduh. Masya Allah. Nggak sia-sia kan kalian berantem, berdebat ya? Yang bener ini. Ini mimpi apa beneran? Jaga pandangan, jaga pandangan.
aman, tenang, ingat. Astagfirullahaladzim. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kan sudah clear semua ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak seseorang. Islam juga tidak pernah mengajarkan kamu harus masuk Islam. Enggak. Itu sesuai kemauan keinginan hati masing-masing. Sebab apa? Segala sesuatu itu nanti pasti akan ditimbang Ustaz. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jikalau segala sesuatu ini banyak madorotnya, lebih baik tinggalkan. Ya. Jikalau menyampaikan sesuatu ini banyak madorotnya ke depannya, maka tinggalkan. Tujuannya baik. Ustadz Yusuf baik banget. Sesuai syariat Islam. Perempuan-perempuan, jagalah auratmu. Apa sih batasan aurat perempuan? Tadi disampaikan nggak sama Ustadz Yusuf? Tahu nggak kalian? Apa coba Ryan? Dari ujung kaki Hidung. Oh, ujung hidung apa? dari yang rambut sampai ujung kaki. Semuanya berarti tadi. Enggak, yang Oh. versi saya cuman bagian muka sama telapak tangan itu. Itu ngerti itu ya. Masya Allah, aurat kaki itu berarti aurat nggak? Kalau perempuan kaki itu aurat nggak? Iya. Aurat kan? Iya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa aurat perempuan itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tadi termasuk kaki itu perempuan ya sahabat-sahabat, kaki itu aurat, makanya banyak perempuan yang pakai kaos kaki. Dan sangat berbahaya aurat itu. Di sini kita sampaikan. Islam mengajarkan satu helai rambut. Bojone sapa ae haram ya tetap haram. Itu sesuai syariat. Itu juga dibenarkan. Kita nggak boleh menyalahkan. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Intinya seperti itu. Wis yen lega. Tapi saya agak bingung Umi. Soalnya kok tiba-tiba langsung pakai jilbab gitu. Takutnya ada pemaksaan dari antara mereka ini Umi. Kalau saya boleh tanya itu dipaksa atau emang dari ketulusan hati? Sama sekali nggak ada yang maksa saya. Ini murni dari saya sendiri dan alhamdulillah terima kasih buat Umi. Setelah tadi Umi datangin saya, Umi kasih tahu saya, kasih nasihat kalau perempuan itu emang hakikatnya, terutama muslim, hakikatnya itu untuk berhijab. Awalnya saya ragu, benar-benar bimbang, tapi alhamdulillah saya belajar untuk ikhlas, untuk menutup aurat. Jadi sudah jelas lah ya, nggak ada yang maksa di sini. Semua atas hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Mbak Fiona. Alhamdulillah. Gus, sebenarnya kedatangan saya kemari ada hal yang mau saya sampaikan. Jadi gini, saya kan udah lama gak pernah ketemu keluarga saya. Apalagi dulu sewaktu saya masih jahat, itu udah kehitung berapa bulan itu saya gak pernah ketemu orang tua saya. Lalu saya ikut di sini, dibimbing sama Gus, sama Umi, dibantu sama santri-santri yang lainnya, terutama sama Ustadz Ruling yang udah rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan saya. Saya mau pamit buat pulang nemuin keluarga saya, Gus. Saya rindu sekali. Saya ingin untuk minta maaf, bersimpuh di hadapan mereka untuk meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Saya sudah menimba ilmu hitam. Mau pulang Mbak Fiona? Iya. Saya terpaksa harus pulang, Ryan. Mau pulang? Mbak Tompel udah pulang Mbak. Terus sampean pulang terus? Kita gimana? Yang jagain siapa? Saya cuma pulang buat temuin keluarga saya, Ryan.
Ya kaget juga mendadak kayak gini tiba-tiba. Iya, Nggak seharusnya ada persiapan gitu. Masa langsung ditinggalin, kasihan kan, nggak ada yang jaga guru kita juga. Tapi saya juga udah lama ninggalin keluarga saya. Mereka pasti sangat khawatir juga. Iya, kan? Bagaimanapun orang tua itu tetaplah orang tua, ya. Yang melahirkan anak, yang rela berkorban nyawanya demi anaknya 9 bulan 10 hari lamanya. Sampai luka tubuhnya, robek kulitnya, tumpah darahnya ibu terutama. Ya mungkin wajar lah supaya jadi anak yang solehah, harus mau nggak mau harus minta maaf sama kedua orang tua ya. Ingat, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu saya setuju dan sepakat dengan Mbak Fiona supaya ke rumahnya minta maaf sama kedua orang tua. Selama ini mumpung kedua orang tua, ya Fiona, mumpung masih diberikan nafas sama Allah, bayangkan dalam kedua matamu saat ini, bayangkan wajah ibumu yang nampak urat-urat tua, wajah ayahmu. Selama ini mungkin kita semua, ini renungan buat saya, buat kita semua, selama ini mungkin kita sering menyakiti hati ibu kita, bahkan sering membuatnya menangis, bahkan sering membuatnya menangis, padahal dia rela mengorbankan nyawanya demi kita, ibu kita. Rasulullah ketika ditanya siapa yang wajib kita muliakan di dunia ini, kata sahabat, Rasulullah menjawab ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu. Begitu besar pengorbanan jasa ibu kita terhadap kita semua. Coba renungkan, andai malam hari ini ibu kita terbujur kaku, dibungkus kain kafan, sementara kita belum sempat membuatnya bahagia, belum sempat membuatnya tersenyum. Tiba-tiba ibu kita terbujur kaku, dapat kabar, dapat telepon, Ryan, ibumu mati. Terbujur kaku, dibungkus kain kafan, dimandikan dan disolati. Alangkah nyeselnya hati ini belum sempat menggembirakan dan menyenangkan, membahagiakan ibu. Selama ini kita sering menyakiti hati ibu kita. Selama ini kita sering membuatnya menangis, hati ibu kita. Kapan kita membuatnya bahagia? Mumpung masih diberi kesempatan, ayo malam hari ini berdoa, ya Allah, izinkan aku bisa mencium tangannya. Berdoa seperti itu, Fiona. Sebelum aku pulang, ya Allah, izinkan aku bisa memeluknya, bahkan bisa mencium kakinya, ya Allah. Karena selama ini aku menyia-nyiakan, ya Allah, sering membuatnya menangis. Berapa tetesan air mata ibuku, ya Allah, gara-gara aku, sehingga kau murka kepadaku. Bayangkan, siapa sih yang gak rindu dengan ibu saat ini? Pasti rindu. Jadi biarlah Mbak Fiona rindu kepada kedua orang tua, mungkin ingin membalas jasa selama ini kepada kedua orang tuanya, ingin bakti di akhir-akhir hayat kedua orang tuanya. Kan bisa juga, ya. Kamu juga gitu, semua minta sama Allah, ya Allah, izinkan di akhir-akhir hayat kedua orang tuaku ini aku bisa selalu menemaninya, berbakti kepadanya, terutama buat sahabat-sahabat ya, yang saat ini mungkin sahabat-sahabat pecinta Gio yang berada di luar negeri, di Taiwan, di Korea, di Hong Kong, di Makau, di Emirat, di Saudi, bahkan di Amerika, di Eropa, sudah bertahun-tahun meninggalkan kedua orang tuamu. Telepon malam hari ini, ibu sehat, ibu maafkan aku, ayah sehat. Bayangkan, jikalau ketika kita di seberang gak sanggup kita membayangkan, tiba-tiba dikirimin di WA foto ibunya dibungkus kain kafan. Ayo telepon buat sahabat-sahabat yang kerja di luar negeri, minta maaf, nangis sama ibu ya, minta doakan, pasti rezekimu tambah mengalir, tambah barokah. Itulah kedua orang tua, baru ayah kita. Bayangkan, yang kasih sayangnya laki-laki, yang melebihi kasih sayang anak laki-laki kita, beliau ayah kita.
bahkan rela mengorbankan nyawanya ketika kerja sampai meninggal. Ada yang jadi PLN, ada yang jadi tukang bangunan di lantai atas jatuh. Demi siapa? Demi anaknya. Tapi apa balasan kita? Selama ini sering membentak ayah kita. Ya, bahkan kadang memukul ayah kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi keputusan Mbak Fiona itu udah tepat ya. Dia harus menemui orang tuanya itu ya. Udah tepat menurut Umi. Kemarin kita udah dikasih amanah oleh Mbak Tompel, ya amanah udah kita jalankan. Mbak Fiona juga udah menjalankan selama di sini. Jadi udah waktunya juga harus menemui kedua orang tuanya. Amin. Tapi saya juga gak akan lupa. Gue sama Umi juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya yang kedua. Karena di sini berkat gue sama Umi, saya jadi lebih tenang. Alhamdulillah mengenal Islam. Terlebih lagi saya juga mau mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para santri di sini. Kalau misalnya saya sering kasar ke kalian, tapi itu bukan semena-mena saya kasar, bukan saya ingin bersikap kasar terhadap kalian. Saya cuma mau untuk mendidik kalian. Saya cuma mau pulang untuk menemui keluarga saya. Ya, jadi pesantren ini 24 jam ya. 24 jam Terbuka untuk lebar siapapun. untuk siapapun. Ini anggap aja rumah kalian. Jadi siapapun boleh tinggal di sini sewaktu-waktu. Buat netizen juga, buat pemirsa, ini kita punya pesantren untuk siapapun 24 jam terbuka. Mudah-mudahan Tujuannya bermanfaat. jelas ya, tujuannya jelas. Jangan cuman buat pelampiasan ke pondok, ada masalah dengan keluarga, berantem sama suami, kabur ke pondok ya jangan. Suaminya nanti di sini dituntut sama suaminya ya. Jangan, yang penting datang ke sini tuh dalam posisi jelas. Jadi nggak ada alasan kan Fiona nanti gara-gara takutnya ada perdebatan antara Ustadz Yusuf dan santri sehingga kamu sakit hati terus pulang. Sama sekali nggak ada, Gus. Sama sekali nggak ada. Dan insya Allah kalau memang mungkin para santri membutuhkan saya atau Gusnya membutuhkan saya, insya Allah saya pasti akan bantu, Gus. Saya nggak akan lupa kok. Ya cuman ada pesan dari saya nih untuk Fiona. Ya, semoga kamu istiqomah. Pertama dalam memakai hijab, memperbaiki diri. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu berakhir dengan husnul khotimah. Amin, amin. Kabul, insya Allah. Itu aja. Ikhlas ya, lepas Mbak Fiona ya, Ustaz Ruling. Insya Allah, Ustaz Soleh Ikhlas, itu insya sudah Allah, kita ikhlas. didik. Beliau itu mencintai sesama makhluk, cukuplah cintainya sekedar makhluk. Jangan melebihi cinta kepada Khalik, kepada Sang Pencipta. Dan insya Allah Ustadz Suling sudah memahami dan mengkaji betul tentang arti sebuah cinta. Di situ ya Ustadz Suling ya. Karena semua yang ada dalam dunia ini, nafas kita, hati kita itu semua digenggam sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggerak bolak-balikkan hati kita. Saya juga yakin mungkin nanti akan ada wanita yang tepat untuk Ustadz, dan saya percaya wanita tersebut pasti akan sangat bahagia mendapatkan Ustadz. Dan saya juga mohon maaf selama ini atau kata-kata saya atau perilaku saya yang tidak mengenakan hati kepada Mbak Fiona. Gitu. Sama saya juga gitu, maaf Fak. Saya sering kasar sama kamu, sering saya jewerin, terutama Ryan. Saya minta maaf ya. Saya juga minta maaf jika ada salah Udah, kata. jangan nangis ya. Yang saya khawatirkan siapa yang menjaga Umi dan Gus itu saja. Allah. Insya Allah ada Allah yang bersama kita. Insya Allah. Insya Allah ya. Untuk ucapan Fiona tadi yang mendoakan saya untuk segera cepat mendapatkan
jodoh, mendapatkan pendamping hidup. Untuk sementara mungkin saya tidak memikirkan hal seperti itu. Saya di sini insya Allah ingin berjuang dulu demi pesantren ini, membesarkan pesantren ini, berjuang bersama kalian semua. Jadi untuk itu mungkin belum ada niat untuk sampai ke situ. Mungkin begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi perjalanan kita, perjuangan kita. Amin ya Rabb. Insya Dan Allah. selalu melindungi apa yang kita lakukan, tentunya di dalam kebaikan. Amin. Tidak usah khawatir masalah jodoh. Saat manusia ditakdirkan lahir ke bumi, itu Allah udah menciptakan pasangannya. Cepat atau lambat pasti akan berjumpa. Walaupun kita tidak mencari pun, kalau Allah udah berkehendak, pasti akan ada jalannya. Dan orang yang baik pasti akan menemukan pendamping yang baik. Amin. Ketika kita buruk, apakah kita akan mendapatkan pendamping yang buruk? Tentu. Ketika kita memperbaiki, kita menjadi baik. Tentunya di sana Allah juga sudah menyiapkan jodoh kita yang berusaha juga untuk memperbaiki dirinya lebih baik. Ingat janji Allah, orang yang baik akan bersama orang yang baik, dan orang yang buruk akan dikumpulkan bersama orang yang buruk. Oleh karena itu jangan pernah bosan kalian semua, dan jangan pernah memikirkan jodoh atau pendamping. Allah sudah siapkan. Fokus pada diri kita untuk menjadi lebih baik. Kalau sudah kita menjadi lebih baik, maka Allah sudah siapkan di sana pendamping yang lebih baik untuk kita. Nah, jadi jangan khawatir masalah jodoh ya. Nggak ada pacar-pacaran. Insya Allah. Nikah. Karena pacaran itu dosa, dalam agama juga tidak diperbolehkan. Ustaz Ruling ya. Insya Allah beliau sudah paham lah. Karena beliau Ustadz, insya Allah ngerti. Tapi Masya Allah pengorbanan beliau ya. Untuk Mbak Fiona luar biasa. Pengorbanannya agung yang dipersembahkan. Pengorbanan saya itu belum seberapa, Gus. Soalnya saya ikhlas. Pertama, pengorbanan saya untuk membela kebenaran. Waktu itu kan, Gus, saya juga nggak rela kalau sepertinya semacam kemarin. Jadi saya untuk guru, untuk orang yang saya cintai, untuk para ulama, saya rela untuk mati, Gus. Saya tidak akan pernah melupakan jasanya Ustadz, karena saya bukan orang yang lupa, kacang lupa pada kulitnya. Iya, terima kasih, Fiona. Sama-sama. Untuk Malik, Iya. udah diserahin, kasih pesan sama Mbak Tompel, jaga teman-teman ini sekalian. Sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Saya minta maaf, saya tujuannya hanya untuk mendidik, dan kita sama-sama belajar di sini. Nggak ada yang namanya mana yang lebih kuat, mana yang lebih pintar. Ya ada, kita sama-sama belajar di sini. Intinya moto dari saya, janganlah merasa diri kita yang terbaik, tapi tetaplah berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu. Satu lagi yang terakhir ya, ingin kita tutup karena sudah malam. Apabila seseorang ini sama seperti hari kemarin, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang mal'un. Apa mal'un itu? Golongan orang yang rugi. Karena hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin, maka seyogyanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk golongan orang-orang yang terlaknat, naudzubillah, orang-orang yang terusir, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita bersama-sama di sini saling mengingatkan untuk menjadi lebih baik. Memang berat sekali, tapi kita bersama-sama insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjadi kita lebih baik. Tuh. Ini ya pergaulan intinya, ya pergaulan. Kalau pergaulan kita baik, lingkungan kita baik, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Baik ya, gitu aja ya untuk Fiona. Hati-hati di jalan. Insya Allah kita sambung doa terus, dan rumah ini, pesantren ini terbuka lebar untuk Fiona, untuk keluarga 24 jam ya. Di Iya, sini, Gus. ayo berjuang bersama. Intinya ini untuk semuanya, untuk umat. Kita
terbuka 24 jam. Salam ya untuk kedua orang tua ya. Jangan lupa bakti, jaga mereka mumpung masih diberikan kesempatan bisa bersama kedua orang tua. Jaga mereka, senangkan mereka, bahagiakan mereka. Ibumu jadikan ratu, ayahmu jadikan raja. Insya Allah engkau akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya bagaikan ratu. Amin. Insya Allah cukup sekian ya. Ja'aladallahu wa yakum fi hadzal syahril mubarak, fi hadzal majlisil mubarak, fi hadzal lailatil mubarak. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika, Allahumma aftah lana abwaba ilmika, Allahumma aftah lana abwaba rizkika, Allahumma aftah lana abwaba fadlika, Allahumma aftah lana abwaba istiqamah, Allahumma aftah lana abwaba al-quwwah, Allahumma aftah lana abwaba as-sihah, Allahumma aftah lana abwaba salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ayo doakan untuk kedua orang tua kita masing-masing. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadir hajat iti hajatina ya Allah min hawa'i dunya wal akhirah wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Anna Allah yu'addu darajatin fil jannah wa yu'idul barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa man nawa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Mungkin cukup ya. Intinya pesantren ini kita membangun dari awal bersama Umi, bersama Abah. Ya, untuk siapapun, untuk sahabat-sahabat pemirsa dimanapun yang ingin silaturahim di sini, ingin nyantri di sini, monggo. Pesantren ini terbuka 24 jam untuk belajar bersama, menjadi lebih baik. Aja nantikan itu mungkin besok ya, Fiona. Rencana? Iya, tentuin buat masih siap-siap buat besok. Biar diantar anak-anak. Iya, biar diantar anak-anak aja. Ada ya, nanti anterin bawa mobil aja ya. Alik ya. Sama Malik juga. Soalnya kan kalau sekarang kan udah malam, jadi nggak mungkin pulang sekarang. Dia nunggu besok. Udah aja, tentuin aja. Ya, cukup sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.